Tahu nggak contoh orang goblok yang sebenarnya itu gimana? Orang yang ngerasa punya ilmu, tapi nggak punya adab. Orang yang sukanya disanjung-sanjung, tapi malah suka ngerendahin orang lain. Dan yang terakhir, orang yang jualannya agama, tapi malah nggak punya akhlak. Itu orang goblok. Hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diambil-ambil dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Yuk. Nah, kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syarbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau madhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Bisa dibilang Gus Miftah ini mewakili Prabowo. Anda dipercaya buat membawa pesan dari Prabowo. Masa iya Anda ngatain pedagang es teh yang lagi cari nafkah? Gus Miftah kenal Pak Prabowo gak sih? Iya, Gus Miftah udah minta maaf dan ketemu Pak Sun Haji. Ini jadi pelajaran buat lebih bijak dan seterusnya. Tapi apakah ini semua cukup? Apa perlu ada sanksi lebih berat? Udahlah, jangan digoreng-goreng lagi. Kan yang bersangkutan udah minta maaf. Kalau yang bersangkutan adalah orang biasa, permintaan maaf mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang bersangkutan adalah seorang yang digaji dengan uang rakyat. Mendingan lu mundur deh. Mundur mendingan lu. Lu tahu nggak kenapa lu harus mundur? Lu harus menjaga ya marwah dari Pak Presiden kita. Jangan bikin malu. Paham nggak lu? Mundur. Banyak tamu yang ingin jadi simpenan saya. Dia biasa menggunakan kata-kata goblok. Orang-orang begini ngapain dikasih jabatan publik, utusan khusus presiden, bagian kerukunan umat beragama lagi, gitu loh ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat Pak Prabowo. Yo guys, balik lagi di Oki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya Gus Miftah ya. Kemarin kan beliau itu sudah minta maaf ya sambil menangis-nangis drama gitu ya, dan karena dia mengundurkan diri dari ini ya jabatannya itu guys. Nah ini pasti katanya ramai lagi nih, netizen soroti tangan Gus Miftah, minta maaf tapi kok gitu ya. Nah seperti apa videonya, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Apakah Gus Miftah harus dipecat oleh Prabowo setelah interaksinya dengan penjual es teh viral di mana-mana? Karena nyatanya kelakuan Gus Miftah di video itu bertolak belakang total dengan semua yang Prabowo perjuangkan selama ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke Gus Miftah? Penasaran? Mari kita bongkar. Saya mau bicara tentang kayaknya pertama kali dalam sejarah ada utusan khusus presiden yang kelakuannya begini. Coba deh lo pikir, orang ini dilantik langsung sama Prabowo sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Bisa dibilang Gus Miftah ini mewakili Prabowo. Anda dipercaya buat membawa pesan dari Prabowo. Masa iya Anda ngatain pedagang es teh yang lagi cari nafkah? Gus Miftah kenal Pak Prabowo gak sih? Isu kemiskinan, kesejahteraan rakyat kecil selalu jadi concern utama Prabowo. Lupa ya kemarin Prabowo sampai nangis pas ngomong di depan para guru. Lupa juga betapa Prabowo menghormati pedagang kaki lima yang tiap hari banting tulang cari uang. Ada yang bilang perkataan Gus Miftah cuma guyonan lah, emang cara berdakwahnya gitulah. Ya tapi boleh gak ya guyonan ini gak dibiasakan, gak dianggap wajar? Lucu kah ngelihat Pak Sun Haji bawa minuman di atas kepalanya? Menurut semua orang yang gue kenal sih enggak, menurut netizen pun enggak. Iya, Gus Miftah udah minta maaf dan ketemu Pak Sun Haji. Ini jadi pelajaran buat lebih bijak dan seterusnya. Tapi apakah ini semua cukup? Apa perlu ada sanksi lebih berat? Sama tolong juga Bapak yang duduk sebelah
sebelah Gus Miftah yang ketawanya kayak belum pernah ketawa sejak lahir. Kalau boleh bikin klarifikasi dong Pak, apa sih yang menurut Bapak lucu sampai ketawanya ngakak gitu? Satu Indonesia mau tahu Pak, asli. Tapi gimana menurut lo? Kira-kira apa ya reaksi Prabowo pas ngeliat video Gus Miftah ini? Yang di sebelahnya itu loh, sebelahnya Gus Miftah itu Usman Ali ya, yang ketawanya kayak seneng banget gitu loh, ngetawain orang teh ya di atas penderitaan orang lain gitu loh guys ya. Ya, saya udah bertemu untuk silaturahmi dan minta maaf ya. Ya, Pak? Iya. Ya, udah minta maaf juga saya terkait saya memang kan suka bercanda ya. Tangannya Ya, gini kan jadi takut kebetulan gitu ya. emang udah sering juga ya. Gitu. Nggak apa-apa. Ntar kita bikin pengajian di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya. Tapi udah dimaafkan saya. Sudah Pak. Iya. Kamu tahu kepiting palanya di mana? Di mana Pak? Di ketek nih. Apalagi masalah kau Miftah? Ampun bang, niat aku cuma bercanda bang. Kepala bapak kau bercanda. Apa yang aku ajari sama kau? Ramah dan menyapa semua orang bang. Jadi kenapa kau rendahkan seseorang? Ampun bang. Kau tahu Miftah akhirnya tuh apa? Monyet. Ampun bang. T-nya toh apa? Tolol. Sakit bang. H-nya toh apa? Hanjang, anak hanjang. Menurut kamu dia minta maaf? Aku sebagai anak komunikasi justru melihat itu bukan permintaan maaf, justru apa ya, lebih ke intimidasi. Apalagi dengan cara dia merangkul ya. I mean like dengan cara dia minta maaf kayak gitu itu menimbulkan asumsi asumsi seolah-olah nih orang deket nih sama gue. Kenapa lo pada mau ngapain? Gue nggak menyinggung perasaan dia. Kalau itu cuma bercanda aja. Ya, justru itu bentuk guyonan selanjutnya ya. Cara gitu. Minta maaf yang benar gimana? Cara minta maaf yang benar mungkin lebih ke lo minta maaf dengan rendah hati terhadap perasaan dia yang tersakiti, bukan untuk pembelaan diri atau takut dicaci maki. Jangan mau diajak mikir dengan logika yang ngaco, karena saat ini sedang beredar narasi bahwa bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena berkah guyonan seseorang. Itu namanya logika yang lompat-lompat. Bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena orang-orang salut dan bersimpati terhadap ketegarannya dia. Dia berdiri dengan tegak, bahkan tersenyum di saat orang sedang mentertawai dan menghina dia. Itu yang membuat Allah menurunkan rezeki kepada dia, bukan karena berkah guyonan seseorang. Bayangin kalau logika ngaco seperti ini kita normalisasi ya, nanti orang ngelihat ada orang lain kesusahan, bukannya dibantu malah dibilang, nggak apa-apa, kita hina-hina aja, kita viralin, nanti berkah guyonan kita bakalan jadi rezeki buat orang ini. Logika ngaco berikutnya adalah, udahlah jangan digoreng-goreng lagi, kan yang bersangkutan udah minta maaf. Kalau yang bersangkutan adalah orang biasa, permintaan maaf mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang bersangkutan adalah seorang yang digaji dengan uang rakyat, dengan uang saya, dengan uang kamu, bahkan dengan uang bapak penjual es teh. Emangnya penjual es teh itu nggak ikutan bayar pajak? Jadi nggak apa-apa banget kalau kita terus ngobrolin ini. Bayangkan kalau di sebuah kantor swasta ada orang yang menggaji, kemudian dihina-hina sama yang digaji. Pantas nggak kalau kita minta dievaluasi? Pantas nggak kalau kita minta tindak lanjut yang lebih serius daripada permintaan maaf? Jadi ya yang namanya Gus Miftah ini ya, mau dia minta maaf atau apapun itu kita maafkan. Aku maafkan. Kalau aku ya personally maafkan, tapi aku tidak akan melupakan. Tidak akan pernah aku melupakan ekspresi bapak penjual es teh itu. Tidak akan pernah aku lupakan itu. Tidak akan pernah aku lupakan kau ketawa-ketawa. Gak akan aku lupakan orang yang di kanan dan di kirimu by the way. Ada nih orang yang masih muda nih, siapa ini? Nggak tahu gue siapa, mohon maaf ya guys ya. Gue soalnya nggak pernah ikut kajian, jadi gue tidak tahu. Tapi mendingan nggak usah ikut kajian kata gue mah. Kalau kayak begini bentuknya lo lihat. You love me? Gimana sih? You love me? Wow, yes, I love you. You and me lomp-lompan. Oh iya, bahasa Arab, bahasa Inggris angin lagi. Iya bener. Bahasa Inggrisnya dua mobil adalah tiga apa? Dua mobil adalah tiga, bahasa Inggrisnya apa? Dua mobil adalah tiga. Iya. Two car is three. Nah. Apa tadi? Apa bahasa Inggrisnya apa? Tukar istri mata nih. Oh, ada apa? Aku tuh ngajari bahasa Inggris. Menurut gue sebagai perempuan yang berjuang, ya, gue berjuang sendiri, ya. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap perempuan. Paham?
Gak gitu. Ya caranya makin sakit hati gue. Karena makin banyak video beredar di luar sana menunjukkan orang-orang ini yang ada di kanan dan di kirinya dia gitu. Ya, yang terlihat sebagai orang yang patut dijadikan panutan, tapi sebenarnya isinya itu nothing, palsu. Lo gak bisa bilang ini bercanda. Ya jadi please, kita tuh harus punya yang namanya cancel culture. Kita gak pernah punya itu. Kita gak pernah punya yang namanya cancel culture. Please, punya itu. Gak bisa ini. Tidak bisa kita menormalisasi ini. Ini bukan sesuatu yang pantas dinormalisasi. Dan buat lu ya, Gus Miftah, yang ngunyeng-ngunyeng kepala istri lu gak cuman sekali tapi berkali-kali dan lu bilang itu cuman bercanda. Mendingan lu mundur deh. Mundur mendingan lu. Lu tahu gak kenapa lu harus mundur? Lu harus menjaga ya marwah dari Pak Presiden kita. Jangan bikin malu. Paham gak lu? Mundur. Karena gua jujur, gue sih nggak ridho pajak gue kalau misalnya dibayarin buat bayar gaji lu. Nggak ridho gue. Nggak ridho. Demi Allah gue nggak ridho. Gus Miftah mental sehat, Gus. Sama kita. Zaman dahulu kala gue juga pernah bikin hal konyol niatnya bercanda sih. Dihujat tentu. Sedih banget, makanya kalau mau nangis silakan Gus nangis. Jadiin introspeksi dan mungkin buat menggugurkan dosa-dosa aja. Bercanda gaya Sri Mulat di panggung yang salah. Tapi gue yakin sih ya, Gus Miftah tuh orang baik, bermanfaat. Ya nggak lepas lah dari salah, namanya juga manusia. Tapi emang gitu Gus, kadang sedikit kesalahan tuh bisa menutup 1000 kebaikan. Memang begitu Gus, kalau lagi dekat sama pejabat mah auranya jelek banget. Bawahnya pengen terlena, pengen sombong. Pokoknya semoga semua ada hikmahnya. Kadang tuh Tuhan mau ngangkat derajat seseorang tuh nggak disangka-sangka loh caranya. Mudah-mudahan Pak Son Haji makin banyak rezekinya, makin melimpah uangnya. Buat Gus Miftah juga semoga terus dilindungi. Lu juga maafin orang yang udah minta maaf, gak usah kebanyakan caci maki. Udah kayak pada paling bener aja hidupnya. Gue sih percaya ya, orang tuh punya hari apa sih masing-masing. Sekarang kan lu aib lu masih ditutupin. Gus Miftah, berani gak lu bercanda kayak gitu di depan anak presiden yang lagi jualan pisang? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang minta maafnya dari Gus Miftah ya? Menurut aku sih ya seperti itu. Dia masih kelihatan songong gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang pengen ikut kajian, ikutlah guru yang benar-benar baik ya, bukan seperti ini ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.